Assalamualaikum keluarga online cerita puisi di seluruh penjuru dunia. Kita ulas film aksi lagi ya. Judulnya Ramaya Vastapaya. Dibintangi JRNTR bersama Shruti Hassan dan Samantha. ఈ కాలపు అమ్మాయి అంటే గట్టు దాటిన గోదావరి లాంటిది. I'm sorry Akarsha. Gimana kabarnya Maimunah di Banjarmasin, Irma Palepi di Jambi, Lucy Devina di Metro Lampung, Ayu di Pekalongan, Syapa Julian di Kebumen, Julius Gapur di Flores, Agus Sopian di Palembang, Tontowi Towi di Batam, Sugeng Arianto di Majalengka, Sandi Rulian di Purwakarta, Icut di Kaltim, Yuni di Tuban, Saipul di Madura, Marsio da Silva di Timur Leste, Hanifah di Singapura, Kiki Rahmawati di Hong Kong, Juprizal di Johor, Malaysia. Selanjutnya Abdul Aziz, Warung Ma'alil, Arif MJ yang entah di mana berada. Bagi yang belum dicolek, next video ya. Randi. Seorang pria kaya berpengaruh Musala Padu Naga Busanam baru selesai mengurus pertunangan anaknya. Tiba-tiba dia menerima ancaman pembunuhan melalui telepon. Ancaman itu bukan kali pertama terjadi. Naga Busanam benar-benar diserang secara brutal saat pergi ke vilanya. Semua polisi yang mengawal ditembak mati oleh 2 orang. Beruntung Naga Busanam selamat karena pistol penyerang macet dan bantuan datang. Upaya pembunuhan gagal. Naga Busanam penasaran siapa dalang penyerangan. Keluarganya juga sangat khawatir. Mereka berdoa agar ada penyelamat yang datang. Sementara di kota Hyderabad ada seorang mahasiswa yang begitu pemberani. Namanya Nandu, diperankan JRNTR. Saat itu Nandu menyelamatkan temannya Anji dari sekelompok preman karena masalah cewek. Keberanian Nandu melawan orang jahat bukan karena nekat, tapi dia memang memiliki kekuatan hebat. Pukulannya mampu membuat orang langsung sekarat. Nandu tinggal bersama kedua orang tuanya. Kerjaan Nandu selain kuliah, apalagi kalau bukan nganggur, nongkrong, dan kelayapan. Ketika nongkrong bersama teman-temannya, Nandu melihat seorang gadis cantik menawan mempesona. Nandu langsung jatuh cinta dengan gadis bernama Akarsha itu yang diperankan Samantha. Berbagai usaha, trik, dan strategi langsung digunakan untuk mendekati Akarsha, termasuk memanfaatkan tetangganya, Asha Jyoti yang satu kampus dengan Akarsha. Sayangnya tidak mudah menaklukkan hati gadis secantik Akarsha. PDKT yang dilakukan justru membuat Akarsha risih. Cinta Nandu dianggap hanya gangguan yang merusak kedamaiannya. Come on, Ceppu, Sharirika Tripta. Akarsha ternyata anak Naga Busanam, pria kaya yang sedang diincar untuk dibunuh oleh orang tidak dikenal. Naga Busanam tidak suka anak gadisnya diganggu. Preman dikirim untuk memberi pelajaran cowok pengganggu itu. Dengan membawa preman, Akarsha melabrak Nandu. Bukannya takut, Nandu justru tersenyum saja melihat tampak preman yang seperti penjual kaset VCD bajakan. Segarang-garangnya preman hanya butiran debu di hadapan Nandu. Preman dibuat seperti pelawak, dipukul, ditendang, dan dihajar hingga tidak berani sok kuat lagi.
Untuk memudahkan upaya PDKT, teman Nandu, Ranjit, mencuri buku diari Akarsha. Update అవ్వండియ్యా. Nandu begitu senang karena bisa mengetahui isi hati gadis incarannya. Padahal buku itu bukan diari Akarsha, tapi milik neneknya. మనకు టచ్లో ఉన్న ఒకటి రెండు వేద్దాం, ఆకర్షణ పడేద్దాం. Apa yang ada di buku adalah isi hati nenek Akarsha. PDKT Nandu sepertinya akan tersesat. Dia mengikuti isi buku yang dicuri, seperti menunggang kuda dan berani melanggar aturan demi membuat Akarsha terkesan. Tentu saja, yang terkesan dengan adegan itu adalah nenek Akarsha. గుర్రాన్ని అదిలించేవాడు. Neneknya meminta kepada Akarsha agar Nandu diundang makan ke rumah. Tapi Nandu mengira undangan itu dari Akarsha yang hatinya sudah terpikat. అదే అర్థమైంది, మీ ఇంటికి డిన్నర్కి రావాలి. Akarsha memang tinggal bersama nenek dan kakaknya di Hyderabad. Kakaknya sendiri, Sanjana, akan segera menikah. Ketika Nandu datang ke rumah Akarsha, dia begitu kaget mengetahui diari yang dicuri ternyata milik nenek Akarsha. Hancur deh semuanya. అవును, దొరికేశాను. Tapi Nandu pemuda baik hati. Dia mau melayani fantasi sang nenek yang ternyata tidak pernah menikah hingga saat ini, alias perawan tua. నన్ను ఇలా ఎవరు పిలిచినా నచ్చదు. Akarsha sangat berterima kasih karena Nandu mau menyenangkan neneknya. Nandu juga semakin dekat dengan mereka. Kakak Akarsha, Sanjana, bahkan mengundang khusus Nandu agar hadir ke acara pernikahannya. Saat mereka mampir ke rumah makan, secara tak sengaja Nandu bersenggolan dengan dua pria yang pernah menyerang ayah Akarsha. Nandu juga menemukan Akarsha diganggu preman. Di situ Nandu tampil seperti pahlawan. Para preman dihajar tanpa perasaan. Pernikahan Sanjana tiba. Semua tamu yang datang diperiksa ketat. Malum saja, Naga Busanam selaku ayah Sanjana khawatir dengan keselamatannya. Halo San. Bantu aku. Ready San. Berkat bantuan Akarsha, Nandu bisa masuk ke lokasi acara dengan mudah. Naga Busanam juga berterima kasih kepada Nandu karena telah menyelamatkan Akarsha dari gangguan para preman. Apadindi, na కూతుర్ని కాదు, నా పాన. Acara pernikahan Sanjana akhirnya berjalan lancar. Setelah acara selesai, Naga Busanam kembali mendapat telepon dari dua pria misterius yang pernah menyerangnya. Ancamannya tetap sama. Naga Busanam akan dibunuh. ఆడెవడో అడ్డుపడితే బతుకు బయటపడింది. Nandu mendengar percakapan itu, apalagi Akarsha juga sebelumnya diserang preman. Nandu berjanji akan melindungi Naga Busanam. జరిగిన అటాక్ చిన్న డిస్టర్బెన్స్ కాదు. Saya mencintai Akarsha. Saya siap mengorbankan hidup saya untuk Akarsha dan keluarganya, tegas Nandu. దిమ్మ తిరిగే బొమ్మ చూపించకపోతే Naga Busanam dan anak buahnya kemudian pergi ke tempat yang dianggap aman. Nandu juga ikut untuk berjaga-jaga. Naga Busanam kembali menerima telepon. Anda harus mati setiap saat sebelum Anda benar-benar mati. Karena itulah kami memberikan peringatan sebelum membunuh Anda, ujar si penelpon. Tidak berselang lama, HP kembali berdering. Kali ini Nandu yang mengangkatnya. Dia memarahi pembunuh karena terus saja memberikan ancaman. Sesuatu yang sangat mengejutkan tiba-tiba terjadi. Tanpa diduga, Nandu yang justru mulai melakukan pembunuhan. Naga Busanam juga diserang. Nandu membunuh anak buah Naga Busanam dengan bengis. Dia sendirian menghabisi siapapun yang ada di sana. Dua pria yang pernah gagal membunuh Naga Busanam juga datang. Mereka komplotan Nandu. Kini hanya Naga Busanam yang tersisa dengan sejuta pertanyaan di kepala. Tapi dia benar-benar tidak mengenal siapa para penyerang. Rupanya Naga Busanam sudah banyak membunuh orang demi bisnisnya, sehingga tidak bisa mengingat keluarga siapa yang melakukan balas dendam. పవర్ ప్లాంట్ విషయంలో Nandu kemudian menyebut sebuah desa bernama Adityapuram. Juga menyebut nama seorang wanita, Amulu. Naga Busanam kini menyadari siapa Nandu.
Nagabusana memohon maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan. Tapi kata maaf sudah tidak berlaku. Nandu mencabut nyawa Nagabusana tanpa meninggalkan bukti apapun. Ternyata Nandu sudah lama mengincar Nagabusana. Semua yang terjadi, otaknya adalah Nandu. Mulai dari upaya pembunuhan pertama yang gagal hingga gangguan preman terhadap Akarsha. Ya, Nandu hanya memanfaatkan Akarsha demi balas dendamnya. Orang yang paling merasa kehilangan atas meninggalnya Nagabusana tentu saja anaknya. Akarsha sangat berduka. Dia mengira pembunuhan itu dilakukan oleh saingan bisnis ayahnya. Nandu sendiri meminta maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa ketika pembunuhan terjadi. 3 bulan berlalu. Nandu menemui Akarsha yang sedang ulang tahun. Akarsha masih berduka atas kematian ayahnya. Nandu berusaha menghibur Akarsha agar tidak larut dalam kesedihan. Sementara penyelidikan atas kasus pembunuhan Nagabusana ditangani ACP Afinas, polisi yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Akarsha. You are under arrest. Officer Crime Branch. Nandu didatangi karena menjadi saksi utama atas pembunuhan itu. ACP Afinas merupakan petugas CBI yang cerdik. Dia mendalami penyelidikan mulai dari adanya serangan pertama yang gagal. Wajah 2 penyerang berhasil dibuatkan sketsa, lalu ditunjukkan kepada Nandu. Sikap Afinas mulai membuat Nandu gerah. Nandu mengaku gambar di sketsa bukan pembunuh Nagabusana. Afinas sangat mencurigai keterlibatan Nandu dalam pembunuhan. Apalagi hanya Nandu yang sendirian dibiarkan hidup. Secara belak-belakan, Afinas juga menyebut Nandu adalah aktor hebat. Dalang utama pembunuhan adalah Nandu sendiri. Semua itu diketahui setelah Afinas menelusuri latar belakang keluarga Nandu dan desa Adityapura. Kini Nandu sudah terpojok. Afinas ingin menangkap Nandu. Tanpa pikir panjang, Nandu langsung menjadikan Akarsha sandera untuk melarikan diri. Akarsha, nama tu. Jika Anda bertindak cerdas, saya akan bunuh Akarsha juga, ucap Nandu pergi melarikan diri. See you again, officer. Akarsha benar-benar kecewa dengan Nandu. Dia sama sekali tidak menduga jika Nandu tega membunuh ayahnya yang selama ini sangat baik. Nandu balik marah. Ayah Akarsha bukanlah orang baik. Dia kemudian menceritakan tentang masa lalunya. Nama asli Nandu adalah Ramu. 2 pria yang sempat gagal membunuh Nagabusana adalah kakak-kakak Ramu. Keluarga Ramu hidup bahagia bergelimang harta. Ramu diasuh oleh kakeknya, Raja Ramachandra Naidu, karena orang tuanya sudah meninggal. Saat itu, masyarakat di desa Adityapura mengundang keluarga Ramu untuk menghadiri festival. Sudah lama keluarga mereka tidak pergi ke Adityapura setelah kematian ibu Ramu. Padahal banyak aset keluarga Ramu di desa itu. Ramu kemudian pergi ke Adityapura bersama teman-temannya. Di kereta api, dia melihat sosok gadis cantik, hebat, pintar, cerdas bernama Amulu, diperankan Shruti Hassan. Amulu berasal dari Adityapura dan memiliki hati mulia. Ramu semakin jatuh cinta. Usaha PDKT langsung dilakukan, tapi identitas aslinya disembunyikan. Ramu hanya mengaku sebagai pelayan cucu Raja Ramachandra Naidu. ప్రతిక్షణం పక్క వాళ్ళ కోసం పరితపిస్తున్నారు. Ramu lebih mengetahui sosok Amulu setelah berada di Adityapura. Hidup Amulu selalu memikirkan kesejahteraan masyarakat. Karakter Amulu benar-benar dikagumi. Ramu semakin gencar melakukan PDKT. Hingga akhirnya rasa cinta itu diungkapkan. Dan Amulu pun memberikan balasan. Ya, Amulu juga menyukai Ramu. Mereka pun jadian. Selanjutnya, Ramu pamit pergi dari Adityapura. Dia berjanji akan kembali dengan kejutan. Kepergian Ramu rencananya untuk membawa keluarga dan melamar Amulu.
Tidak lama, seorang politisi dari Delhi, Biksapati, datang untuk groundbreaking pembangunan pabrik milik Musalapadu Vikas alias Vicky. Padahal lahan itu milik Raja Ramachandra Naidu yang dikelola masyarakat setempat. Musalapadu Vikas. Masyarakat menentang pabrik tersebut. Amulu berdiri menjadi orang terdepan yang melakukan perlawanan. మర్యాదగా ఈ శంకుస్థాపన ఆపేయండి. Melihat Amulu, Biksapati yang mata keranjang langsung terpesona. Dia ingin memiliki gadis hebat itu. Sehingga pembangunan pabrik pun mau dibatalkan demi mendapatkan Amulu. Biksapati bukan politisi ecek-ecek. Dia adalah anak seorang menteri utama India, Umapati. Apapun keinginannya harus terpenuhi, termasuk memiliki Amulu. సమాజాన్ని చూడాలనుకోవడం కూడా ఒక కోరికేగా. Biksapati mendatangi rumah Amulu dengan membawa uang 1 tas. Uang itu diberikan kepada orang tua Amulu, asalkan bisa memiliki Amulu cukup 1 malam saja. నేను మీ అమ్మాయిని జీవితాంతం ప్రేమించను. Kurang ajar sekali Biksapati ini. Dia langsung diusir oleh orang tua Amulu. Tapi Biksapati memaksa dengan kekerasan. Amulu juga dibawa oleh Vicky. Guys, orang tua Amulu adalah yang jadi orang tua Nandu di Hyderabad. Ramu sendiri bersama keluarganya datang penuh kebahagiaan ke Adityapura. Tentu saja kali ini Ramu datang dengan identitas asli sebagai cucu Raja Ramachandra Naidu. Tapi situasi yang ditemukan justru mengejutkan. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Ramu bergerak cepat menyelamatkan Amulu. Ramu sangat murka, rombongan penjahat dicegat. Ramu mengungkapkan identitasnya sebagai calon suami Amulu dan cucu Raja Ramachandra Naidu, sang pewaris kekayaan di Adityapura. Raja Ramchandra Naidu gari manavanni. Ramu menghajar para penjahat dengan cepat, termasuk Vicky yang telah berani menyentuh Amulu. Biksapati juga ternyata orangnya sangat lemah. Dia tidak memiliki kekuatan seperti mulut besarnya. Semua penjahat sudah tidak berdaya. Amulu lalu menampar Biksapati berkali-kali dengan sendal. Mulut busuknya layak mendapatkan itu. Ramu dan Amulu kemudian pergi. Musalapadu Vikas alias Vicky adalah anak Musalapadu Nagabusanam. Vicky dimarahi karena tidak becus mengurus proyek di atas lahan milik keluarga Raja Ramachandra Naidu. Nagabusanam juga berjanji akan menyerahkan Amulu ke Biksapati. Tapi kali ini Biksapati sudah tidak menginginkan Amulu. Gadis itu harus dihukum dengan mencabut nyawanya. Sementara Ramu melanjutkan rencana lamaran. Dia juga meminta maaf karena sempat berbohong tentang identitasnya. Acara pertunangan pun akan segera dilaksanakan. Kebahagiaan itu dirusak oleh Nagabusanam yang bergerak cepat. Semua keluarga Ramu dibantai. మొసళ్ళపాడు. Ramu begitu terluka mengetahui semuanya. Dia kemudian pergi menyelamatkan keluarga Amulu yang juga diserang oleh Vicky. Musuh cukup banyak. Ramu meminta kakak-kakaknya pergi menyelamatkan diri. Ramu sekuat tenaga melawan para penjahat. Meski sudah banyak yang terbunuh, tapi musuh masih banyak. Sementara Amulu terus dikejar oleh Vicky hingga tidak bisa melarikan diri lagi. Ketika Ramu melihat Amulu, semuanya sudah terlambat. Vicky menusuk Amulu berkali-kali. Gadis baik hati itu kemudian ditendang. Amulu tidak bisa bertahan. Dia meninggal. Bayangkan bagaimana perasaan Ramu. Keluarganya dibantai, calon istrinya juga meninggal. Semua orang yang telah menyebabkan kematian itu harus mati juga. Ramu menjadi semakin ganas membunuh. Anak buah Vicky tidak dibiarkan satu pun hidup, termasuk Vicky yang telah menusuk Amulu. Ramu membunuh pria keparat itu. Kembali ke saat ini,
Ramu alias Nandu sudah selesai menceritakan semuanya kepada Akarsha. Dendam Ramu belum berakhir, Biksapati masih hidup hingga saat ini. Apalagi informasi yang diterima, Biksapati akan datang ke Hyderabad bersama ayahnya untuk mendapatkan tiket pemilu. ACP Avinas mengingatkan Menteri Umapati bahwa keselamatan Biksapati dalam bahaya. Keamanan akan lebih diperketat, tapi Ramu memiliki rencana jitu agar dendamnya tuntas. Biksapati yang mata keranjang ditipu dengan mahasiswi cantik sehingga mau datang ke acara mahasiswa di kampus. Tapi Biksapati cerdas. Dia sudah curiga ada yang tidak beres ketika didatangi mahasiswi, sehingga datang ke kampus bersama anak buahnya dan polisi. Ramu lebih cerdas lagi. Ketika semua keamanan ditujukan untuk Biksapati, Ramu menculik Menteri Umapati. Biksapati ditantang datang sendiri ke Adityapuram untuk menyelamatkan ayahnya. Ramu bersama masyarakat sudah menunggu kedatangan Biksapati. Duel maut antara Ramu dan Biksapati dimulai. Duel itu sama sekali tidak seru. Ramu begitu kuat, sementara Biksapati sangat lemah. Ramu yang memendam dendam membara bisa sepuas hati menghajar musuhnya. Ramu akan menggorok leher Biksapati di hadapan ayahnya. Tapi polisi datang menodongkan senjata. Biksapati di atas angin dan sesumbar akan memperkosa semua gadis di Adityapuram. Mendengarkan itu, ACP Avinas berubah pikiran. Dia membiarkan Ramu membunuh Biksapati. Penjahat itu dibuat mati mengenaskan. Menteri Umapati yang melihat anaknya dibunuh secara keji langsung terkena serangan jantung dan mati juga. Akhirnya dendam Ramu tuntas. Janjinya sudah lunas. Sosok Amulu kini digantikan Akarsha yang juga cerdas. Ending film yang bikin Mimin puas. Sudah dulu ya, sampai jumpa.